Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ibu Ana. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas materi fisika mengenai getaran harmonis sederhana. Disimak baik-baik ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu getaran harmonis sederhana? Getaran harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon itu selalu konstan. Dan yang kedua, kita harus tahu juga nih, apa sih ciri-ciri getaran harmonis sederhana? Ciri-cirinya adalah getaran harmonis sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum. Frekuensinya yang tetap, geraknya bersifat periodik atau berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis getaran harmonis sederhana. Jenis-jenis getaran harmonis sederhana yaitu: pertama, getaran harmonis linear yang dicontohkan dengan pegas. Selanjutnya, yang kedua adalah getaran harmonis angular yang dicontohkan oleh ayunan bandul. Selanjutnya kita akan membahas jenis getaran harmonis sederhana pada pegas. Getaran harmonis sederhana pada pegas ini merupakan proyeksi gerak melingkar pada salah satu sumbu utamanya. Sehingga dengan menyamakan gaya pemulih dan gaya sentripetal, kita akan mendapatkan persamaan matematisnya, yaitu T sama dengan 2Pi dikalikan akar dari M dibagi K, atau F sama dengan 2Pi dikalikan akar dari K dibagi M. Dengan keterangannya adalah T merupakan periode pegas, F adalah frekuensi pegas, M massa beban pada pegas, dan K adalah konstanta pegas itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas jenis dari getaran harmonis sederhana pada bandul. Getaran harmonis sederhana pada bandul ini merupakan suatu partikel massa yang tergantung pada suatu titik tetap pada seutas tali, di mana kita dapat mengabaikan massa talinya dan tali tidak bertambah panjang. Sehingga bisa kita dapatkan persamaan secara matematisnya, yaitu T sama dengan 2Pi dikalikan akar dari L dibagi G, atau F sama dengan 2Pi dikalikan dari G dibagi L. Dengan keterangan bahwa T adalah periode bandul, F adalah frekuensi ayunan bandul, L adalah panjang tali, dan G adalah percepatan gravitasi. Berikutnya, Ibu akan memberikan contoh soal mengenai getaran harmonis sederhana pada pegas. Disimak ya. Sebuah pegas dengan konstanta pegas pi kuadrat Newton per meter diberi beban 40 gram. Nah, selanjutnya pegas ini ditekan ke atas sejauh 10 cm dan dilepas atau digetarkan. Maka tentukan periode dan frekuensinya. Pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama itu K. Sudah jelas ya, K adalah konstanta pegas yaitu pi kuadrat Newton per meter. Lalu masanya kita konversi menjadi 0,04 kg. Lalu A adalah simpangannya yaitu sejauh 10 cm. Kita konversi menjadi 0,1 meter. Selanjutnya kita tulis yang ditanyakan, yaitu periode dengan lambang besaran adalah T dan frekuensinya yaitu F. Selanjutnya langsung kita jawab dengan persamaan yang sudah kita bahas tadi ya. Sehingga langsung kita substitusi nilai-nilainya, M dan K saja yang kita pakai ya nak ya, yang A tidak perlu. Sehingga didapatkan dengan nilai T yaitu 0,4 sekon. Selanjutnya kita dapat mencari frekuensi dengan membalikkan nilai T.
yaitu 1/T. 1 dibagi 0,4 adalah 2,5 dengan satuan frekuensi adalah Hertz. Selesai untuk contoh soal getaran harmonis sederhana pada pegas. Selanjutnya adalah contoh soal getaran harmonis sederhana pada bandul. Seorang anak bermasa 30 kg sedang bermain ayunan. Jika panjang ayunan 2,5 meter dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan periode ayunan dan banyaknya ayunan yang dilakukan dalam 10 detik. Sama halnya pada contoh soal sebelumnya, kita tulis dulu diketahuinya ya. Pertama, massa, yaitu 30 kg. Tidak perlu dikonversi ya, karena sudah standar internasional. Selanjutnya itu L, yaitu panjang tali 2,5 meter. Dan G adalah percepatan gravitasinya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita tuliskan yang ditanyakan adalah periodenya, yaitu T, dan N, banyaknya ayunan yang dilakukan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pada ayunan bandul tidak memperhitungkan massa beban. Jadi langsung saja periode itu langsung kita pakai nilai L dan G-nya saja. Setelah disubstitusi, maka nilai dari akar 2,5 dibagi 10 yaitu 0,5. Lalu kita kalikan dengan 2pi ya. Nah, nilai pi ini tidak perlu pusing. Kamu cukup mengalihkan angka 2 dengan angka 0,5-nya saja. Maka didapat 1 ya. 2 dikali 0,5 kan 1. Dan didapat nilainya pi, sekon. Nah, nilai pi ini bisa kalian buat nilainya 22/7 atau 3,14 ya. Sehingga kita dapatkan nilai periode ayunannya adalah 3,14 sekon. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya ayunan yang dilakukan oleh anak selama 10 detik, yaitu dengan cara total waktu yang dilakukan selama ayunan dibagi dengan periode ayunannya. Sehingga dapat kita substitusi nilainya untuk waktu itu 10 detik, 10 dibagi dengan periodenya 3,14. Sehingga kita dapat 3,18 ayunan. Atau dapat kita bulatkan menjadi 3 ayunan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan contoh soalnya? Dipelajari baik-baik ya. Dan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Cukup sekian video materi yang dapat Ibu sampaikan. See you, thanks for watching. Wassalamualaikum.